Tapi terkadang masyarakat tidak bisa memahami bahwa politik itu seolah sesuatu yang tabu, seolah sesuatu yang kadang-kadang menjadi sebuah fobia, sesuatu yang paranoid, sehingga terkesan ngapain sih berpolitik, padahal politik itu adalah satu alat. Nah, jadi dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, ketika kita memiliki sebuah keinginan memilih ketua RT, memilih ketua RW, maka itulah politik. Kemudian yang menarik dalam sebuah politik bahwa kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa ngapain saya berpolitik, padahal satu suara yang mereka tentukan itu adalah menentukan jalannya program dalam sebuah kebijakan. Halo Sobat Podcast dimanapun Anda berada, saya Budi Sebastian bersama Kodau Podcast Make It Simple. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial, seorang praktisi hukum dan praktisi politik, tentunya tokoh dan warga Kodau 5 Ambarapura. Ya, kali ini kita akan berbincang topik yang menarik ya dalam rangka Pilkada 2024. Oke, langsung saja kita perkenalkan Pak Iqbal Daud. Oke, Bang, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Budi sehat semuanya. Ya, Bang, kita mau bincang-bincang mengenai politik pilkada ya yang lagi tren sekarang ya. Tapi sebelumnya saya kita pengen perkenalan dulu nih. Sebenarnya Bang Iqbal ini kan dikenal sebagai lawyer di Kodau ini. Tapi boleh diceritakan sedikit tentang profil Abang kepada Sobat Podcast semuanya. Baik, Sobat Podcast Kodau Entertainment dimanapun berada, selamat malam semuanya, mudah-mudahan sehat, kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Jadi pekerjaan dan profesi saya sehari-hari sebagai seorang lawyer, praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik pada sebuah tim advokasi Patriot Indonesia. Itu profesi saya. Nah, kalau di organisasi di tingkat nasional sebetulnya linear senapas dengan yang dimiliki oleh Kodau Entertainment ini ya, keluarga Kodau, karena saya aktif sebagai Ketua Bidang Hukum di Pimpinan Satuan Karya Nasional Pramuka Digantara. Apa itu Pramuka Digantara? Yaitu pramuka yang bawahi khusus TNI AU. Bicara tentang Angkatan Udara, bicara pengenalan tentang semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan Angkatan Udara. Itu namanya Satuan Karya Dirgantara. Kemudian saya juga aktif di Wakil Ketua Persatuan Advokat Indonesia Bekasi, kemudian Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Angkutan Daerah Kota Bekasi, dan banyak, tapi itu saja dulu lah yang saya sampaikan. Masih kegiatannya. Oke, Bang, selama ini berkecimpung di dunia politik dan hukum ya, ada cerita yang menarik nggak yang bisa di-sharing ke kita nih, yang paling menarik, yang berkesan nih buat Abang? Kalau bicara politik itu sebetulnya sebuah pesta ya, pesta demokrasi, pesta tahunan. Tapi sebetulnya kita sudah diajarkan dalam sebuah politik di tingkat lingkungan, politik tingkat RT, tingkat RW. Tapi terkadang masyarakat tidak bisa memahami bahwa politik itu seolah sesuatu yang tabu, seolah sesuatu yang kadang-kadang menjadi sebuah fobia, sesuatu yang paranoid, sehingga terkesan ngapain sih berpolitik, padahal politik itu adalah satu alat. Nah, jadi dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, ketika kita memiliki sebuah keinginan memilih ketua RT, memilih ketua RW, maka itulah politik. Kemudian yang menarik dalam sebuah politik bahwa kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa ngapain saya berpolitik, padahal satu suara yang mereka tentukan itu adalah menentukan jalannya program dalam sebuah kebijakan. Umpama tingkat RT, tingkat RW, tingkat kota, tingkat gubernur, sebaliknya tingkat presiden. Sehingga jika kita tidak melakukan pilihan, ketika kita a priori atau tidak berempati pada satu kebijakan itu,
ya jangan marah, jangan menggerong, kita tidak menentukan pilihannya kok. Hmm. Nah, itu yang menarik di fenomena masyarakat kita gitu, Mas Budi. Oke, ya. Nah, sekarang kan lagi menuju proses pemilihan kepala daerah nih, terutama kita di Kota Bekasi ya. Kalau Abang yang lihat, apa yang menarik dari pilkada sekarang nih di Kota Bekasi? Jadi, Mas Budi, kemudian Sobat Podcast pada entertain dimanapun berada, pilkada ini proses 5 tahunan. Ya. Pilkada ini proses keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, ya kan? Artinya berjalan sebuah mekanisme yang rutin, tetapi yang membedakan calonnya, kebijakannya saja. Nah, saya mencoba dalam proses pilkada kita bicara ruang lingkup Kota Bekasi sajalah, karena kita tinggal di Kodau, tentunya yang memiliki sebuah peran penting, yang memiliki makna yang bersentuhan langsung pada wilayah kita, Komplek Kodau ataupun wilayah Kota Bekasi adalah pilkada Kota Bekasi. Pertama, banyaknya calon yang kemudian masyarakat kadang-kadang meminta calon hadir di wilayahnya. Pada saat hadir, masyarakat bertanya, apa yang bisa kamu berikan? Tentunya calon punya kepentingan dong, pasti keinginan masyarakat itu dipenuhi. Pertanyaannya, setelah mereka terpilih, apa konsekuensi logis menjadi kesinambungan antara yang dipilih dengan memilih, kan? Nah, kalau kita bicara hukum dagang, kalau membeli sesuatu, kita sudah melakukan transaksi, selesai dong. Paling ada jedanya 3 hari, barang yang Anda beli 3 hari, tidak ada komplain, bisa ini. Selebihnya tidak bisa. Nah, makna politik sebetulnya itulah yang terjadi saat ini di tengah masyarakat, bahwa ketika terjadi pemilihan kepala daerah, pemilihan pilwakot atau di Kota Bekasi, pemilihan wali kota. Nah, fenomena yang terjadi saat ini demikian. Kita mencoba, mudah-mudahan diskusi malam ini memberikan sebuah edukasi kepada para sobat podcast bahwa ayo kita mulai dengan sebuah fenomena memilih tanpa politik barter, memilih tanpa politik praktis. Itu lebih memiliki kekuatan kita, gitu loh. Contoh nggak sejauh-jauh. Di Amerika jarang terjadi kita mendengar bahwa calonnya itu memberikan sesuatu, bahkan pemilihnya yang memberikan sesuatu, membuat merchant, menjual sesuatu. Ketika yang sudah dipilih itu menjadi tidak sesuai, mereka berani demo, bahkan berani menggeruduk satu kantornya, karena mereka merasa bahwa saya membiayain loh, ya kan? Anda tidak menjalankan, tapi kalau kita tidak, lebih baik tidak memilih kalau tidak dapat. Istilahnya sekarang ini Wanipiro, ya kan? Anda memberi, kami memilih, tidak memberi, no pilihan. Nah, kita coba dalam sebuah media podcast Kodau Entertainment ya, bahwa ayo kita mencoba edukasinya bahwa kita melakukan pemilihan yang kita membiayain yang dipilih itu. Jadi ketika mereka terpilih tidak sesuai, ada 2 aspek hukum, aspek sosial. Sosialnya apa? Kami biayain Anda kok. Anda datang ke wilayah kami biayain, ya kan? Anda tinggal menjual programnya, tapi ketika Anda terpilih, program itu tidak bisa Anda jalankan. 1, sanksi sosial, 2, sanksi hukum. Kenapa? Anda sudah melakukan kebohongan publik atas itu. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh masyarakat pemilih, sehingga di mana-mana terjadi proses, ya itulah musuhnya. Lihat sekarang polanya masih seperti politik barter gitu ya, datang kampanye, masyarakat pengen mengharapkan sesuatu gitu ya, kemudian yang si calonnya juga mengharapkan dia dicoblos gitu ya. Nah, menurut Abang kenapa tuh fenomenanya seperti itu ya, masyarakat ngelihatnya seperti itu ya sekarang ya? Karena memaksa sesuatu, ya kan, untuk mendapatkan sesuatu. Coba kita balik sekarang, kita bikin satu kegiatan, kita bilang sama calon, Anda cukup datang, Anda jual program, makan biaya akan biayain. Bisa kita lakukan? Bisa. Toh calon itu datang tidak butuh dia makan, mungkin segelas minuman mineral sama sebongkah ubi atau singkong, ya kan, sebagai etika menjamu tamu. Tapi paling tidak
kita ada punya kekuatan gitu, political will, kita punya kekuatan bahwa ini loh kami beda tempat yang lain, dan itu sudah saya lakukan sejak saya terlibat dalam politik praktis 20 tahun lalu. Politik tidak saya jadikan sebuah alat kekuasaan saya, tapi alat untuk menunjang sebuah keinginan masyarakat apa yang diinginkan. Nah, ini jadi kekuatan, gitu. Itu Mas Budi. Baik, yang penting adalah edukasi program-program si calonnya Itu yang penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi apalagi saat ini kan masyarakat mengatakan bahwa ngapain lah, paling korup. Kita sudah memulai mengajak mereka untuk melakukan korup, budaya korup, gitu loh. Kalau gaji kecil gaji mereka itu, untuk wali kota sekitar take home pay-nya belum 48 juta. Untuk wali kota sekitar 68 juta. Kalau kita hitung kos di kota Bekasi ada 1.313 RW. Kalau satu RW aja, nggak usah banyak-banyak, dia datang untuk biayai kegiatan itu 1 juta saja. Kali 1.013 berapa juta ya? Dari mana itu? Kalau tidak ada sponsor. Nah, sponsor punya keinginan pasti kan? Gitu kan? Anda saya biayain. Dan kalau 1 juta kali 1.013 RW, sudah berapa ratus juta itu? Nah, ini yang fenomena ini harus kita mulai lakukan edukasi bahwa saatnya kita mengajak pemilih, ya kan, untuk kita yang memaksakan mereka untuk datang, program apa, ketika terpilih, kita punya kekuatan untuk mendesak, menagih, memaksa gitu. Tapi kalau saya membiayain, saya paling ngomong, kan waktu itu saya biayain Anda. Wajar dong, saya mau beli suara Anda. Iya kan? Nah itulah. Saya minum ya, boleh ya? Iya, silakan Bang. Ya, sudah seru nih. Oke Bang, menarik nih ya. Mengingat sekarang masyarakat mungkin ya bisa dibilang agak jauh lah untuk sampai dia mengundang, apalagi membiayai pasangan calon itu ya. Tapi sebagai pemilih nih Bang, masyarakat itu harus melihat apa sih kepada calon kepala daerah itu selain janji-janji kampanyenya? Baik. Setiap keinginan pasti punya janji. Janji itu ada sebuah katakanlah komitmen yang dibangun. Tapi komitmen itu akan menjadi inkonsistensi jika memang tidak ada kesinambungan antar pemilih dengan yang dipilih. Membangun hubungan emosional. Nah, bagaimana caranya? Semua calon bagus. Contoh di Kota Bekasi ada 3 calon wali kota. 1 bagus, 2 bagus, 3 semua menjual program yang bagus. So tidak akan mungkin mereka mendapatkan dukungan dari partai pendukung, tidak mungkin mendapatkan dukungan dari konstituen mereka, sehingga proses berjalan mereka mengikuti konsultasi pilkada. Tentunya bagus. Nah, kemudian bagaimana diharapkan kalau pendukung pastilah dia memiliki sebuah hubungan emosional, ya cenderung memiliki ikatan. Nah, sekarang diharapkan kita pemilih swing voter, pemilih yang melihat program. Kita bukan partai, bukan partisan partai. Caranya bagaimana? Satu, pertama kita melihat, ya kan, komitmen apa yang dia bangun. Kalau diawali komitmen dia datang, ya kan, dengan memberikan sesuatu, ya saya pikir sah-sah saja. Kan dalam konteks hukum agama, hukum rezeki pun tidak boleh kita menolak konteks rezeki itu. Tapi paling tidak rezeki itu dimaknai sebagai apa? Politik barterkah atau politik pragmatiskah? Kemudian tadi Mas Budi mengatakan bahwa tidak mungkinlah ada fenomena terjadi secepat itu, masyarakat mengundang, masyarakat membiayai. Tadi sudah saya awali kan dengan bahwa calon pemimpin itu tidak mengharapkan jamuan yang mahal, jamuan yang formal. Jamuan itu tadi segelas atau sebotol air mineral dengan sebongkah ubi ataupun singkong udah cukup. Tetapi paling tidak ya bagikan kita ini, saya datang ke sini dijamulah air minumnya. Paling tidak itu kan sebuah budaya menjamu. Nah, kita mulai. Cuman kadang-kadang kita mulai dengan sesuatu yang berlebihan. Sehingga kita menganggap bahwa kita menjamu orang yang keluar 1 juta, kalau nggak dapat 10 juta rugi nih. Paling tidak 1.500.000. Nah itu tadi saya katakan, politik pragmatis, politik hukum dagang, politik barter yang terjadi. Nah, kita mulai dalam sebuah sarana media podcast ini melakukan edukasi
Ya. Ayo kita himpun. Kalaupun ada yang datang, calon 1, 2, 3 memberikan sesuatu, terima. Ya. Jadi ketika kita melakukan pilihan, tentukan pilihan program yang memiliki kesinambungan, sinkronisasi yang erat hubungannya dengan kita. Ya. Apa itu? Program apa yang dia bisa berikan? Ya. Kalau program pendidikan nasional, itu di awal nasional lah itu APBN ya. Ya. Politik yang memiliki makna tentang kebutuhan lingkungan kita. Ya. Lingkungan kita apa? RT, RW, apa yang dibutuhkan lingkungan itu? Nah, itulah makna sebetulnya lingkup pemilihan yang kita butuhkan. Ya. Kalau pengobatan gratis, pendidikan gratis, ini gratis, itu nasional, ya kan? Diadopsi menjadi seolah program konkret. Padahal yang kita butuhkan program yang memiliki makna. Apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita? Kita kesulitan, security membutuhkan alat gimana? Wah, sulit mengambil. Nah, adakah program yang dijual oleh calon itu untuk mendukung program itu? Jika ada, kenapa tidak kita membangun komitmen itu? Tanpa barter, tanpa pragmatis, tanpa memberikan sesuatu. Sehingga ketika salah satu calon itu terpilih, programnya dimaknai memiliki sinkronisasi yang erat hubungannya dengan kebutuhan kita, itu kekuatan kita. Suatu rakyat memilih, hey, Anda kalau saya pilih tanpa biaya, Anda datang dengan sekian aja, mana kami tagih, ya kan? Jadi kalau kita memilih karena sesuatu, banyak capek lah saya, Mas Budi, janji-janji kepala daerah atau pejabat ketika udah terpilih, diteleponnya susah. Ya wajar, dia sudah memberikan sesuatu, gitu loh. Jadi di mana bagaimana? Kalau orang sudah memberikan sesuatu, begitu loh. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita membutuhkan sebuah fenomena bahwa saatnya kita menjadi pemilih yang cerdas, saatnya kita menentukan calon itu, bukan calon itu menentukan kita untuk Anda ikutin kami, setelah saya terpilih, ya jangan banyak menuntut, karena saya sudah membeli, gitu loh. Kalau kita mengundang, kita punya bargaining power dia ya, harus menepati janji-janjinya nanti ya. 1, 2, 3 kita melakukan aksi demo itu tidak perlu kuantitas, kualitas. Tapi kualitas itu dimana apa? Dia ingat di kepalanya, oh iya, saya diundang oleh warga Kodal, oleh Mas Budi, melalui media ini, kemudian saya diberikan hak suara, kepercayaan, saya tanpa diminta sesuatu, bahkan saya dijamu oleh sesuatu. Nah, seorang pemimpin dilihat tolak ukurnya di situ. Namanya apa? Konsistensi. Kalau komitmen, hari ini iya, besok tidak. Namanya komitmen. Mas Budi, selesai kita siaran ini, kita komit ya makan, tiba-tiba hujan. Mas, minggu depan aja. Kan hilang komitmen itu. Tapi kalau konsisten, mau hujan mau tidak perlu satu tempat. Selesai ini, kita makan. Mungkin kita keluar ini, kita makan, ada tukang sekoteng, atau, itu. Kita mencoba membangun konsistensi. Nah, sekarang masuk ke program kampanye nih. Mungkin kita lihatlah ada calon-calon yang memberikan janji untuk bantuan operasional nih, RW RT sekian ratus juta per RW. Kalau kita hitungkan di Kota Bekasi ada sekitar 1000-an ya. 1013 RW. Iya. Nah, itu kira-kira dari mana mereka dapat uangnya ya? Atau gimana nanti merealisasikannya? Apakah ini realistis gitu? Kalau janji sebuah program, kemudian dimaknai program itu dibiayai oleh APBD, ini konkret. Tapi kalau janji, saya nanti Mas Budi kalau jadi kepala daerah, terpilih, saya akan membangun ini, tidak konkret, tidak fokus, tidak tegas, tidak jelas dibiayai di mana, itu janji. Kalau program masih jalan, dari mana? Kita contoh ada salah satu calon yang menjanjikan, bahkan diadopsi ya oleh calon lain juga. Pertama calon itu menjanjikan 500 juta, kemudian ada salah satu calon mengatakan Ahok, ya kan? Tapi ternyata dia bikin adopsi juga, cuma nilainya dikurangi. Dia hanya bicara angka. Rasionalisasinya realistis. Karena APBD Kota Bekasi itu hampir mencapai 7 triliun. Ya, dari PAD dan menjadi APBD. Pendapatan daerahnya, karena Bekasi ini, Kota Bekasi, kita bangga menjadi salah satu kota terkaya, nomor 2, ya kan, se-Jabodetabek setelah Jawa Barat, setelah Bandung. Biaya hidup tinggi, biaya pendapatan per kapita tinggi, maka PAD dan APBD tinggi. Kalau 7 triliun, satu calon yang mengatakan akan memberikan 500 juta per RW, kali 1013,
Kita kalkulasi. Tidak sampai 1 triliun, hanya 600 miliar. Realistis dong. Sangat realistis. Realistis. Iya. Dari 7 triliun tadi. Dari 7 triliun. Iya. Dari 7 triliun, nggak sampai 1 triliun, 600 juta, 600 miliar. Nah, yang sisanya itu tadi untuk penggajian pegawai, untuk pembangunan lain, untuk sangat. Kemudian ada juga karena PBN dibiayai oleh pusat, contohnya program kesehatan, program pendidikan gratis, itu kan biaya ini kan, makan gratis juga. Nah, sehingga yang kita butuhkan saat ini program-program yang konkret macam itu. Kenapa? Contoh kita saja di Kodau ya. Saya hampir 2 tahun tinggal di Kodau. Bagaimana sulitnya ketika saya juga menjadi RW, ya kan, mengajukan program infrastruktur perbaikan jalan. Karena kenapa? Jujur, ketika di wilayah itu tidak ada pejabat daerah, tidak ada aspirasi anggota DPRD, jangan pernah mimpi infrastruktur akan tertata dengan baik dan berkesinambungan. Bisa, umpama ada di kita 7 RT. Dari 7 RT itu mengajukan 7 tiap tahun. Paling 1. Jadi kalau 5 tahun, 5 program, kita ada 7 lingkungan. Bagaimana mungkin bisa? Karena programnya itu tadi dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan. Kalau di kecamatan JTASIS di kita Kelurahan Jatimekar Komplek Kodau ini tidak memiliki aspirasi pejabat atau anggota DPRD, jangan pernah berharap infrastruktur kita akan tertata dengan baik. Maka dari itu ada salah satu calon memiliki program bahwa yang dibutuhkan sekarang rata. Di lingkungan RW ada pejabat atau tidak pejabat, ada aspirasi anggota dewan atau tidak anggota dewan, maka pembangunan jalan. Bisa dibayangkan, kalau salah satu calon itu jadi, program itu konkret, kita diberikan kucuran 500 juta, kita melakukan namanya musyawarah rencana pembangunan tingkat RW, bukan musyawarah di kecamatan lagi. Kita menentukan 7 RT, RT 1 kebutuhannya untuk CCTV, semua lingkungan. Kemudian di RT 2 kebutuhannya masih jalan, masih belum bagus. Nah, kalau 500 juta itu dikelola oleh 7 RT, rapat bersama, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang tidak. 5 tahun lingkungan kita menjadi lingkungan eksklusif semacam real estate. Kita punya lapangan, kita bikin stadion mini, ya kan, kita bikin lain-lain, kita bikin posisi gapuranya semacam perumahan yang representatif lah. Saat ini pun sama representatif, tapi kita belum katakan memiliki sebuah gengsi lah, ya kan. Mana Komplek Kodau, ya kan, Gerbang layaknya perumahan yang institusi kedinasan. Itu jadi konkret, nyata, dan jelas ketika program itu mengatakan bahwa saya punya program ini, karena program bukan janji. Kalau program itu nyata. Harusnya, angkanya nyata. 7 triliun dibagi cuman 500 juta, 1013 RW. Realistis. Sangat realistis. Tidak mungkin ada sebuah calon berani menjual program karena publik loh menghujat. Ya kan, 2,7 juta publik Kota Bekasi ini. Pemilih nasional 1,7. Jumlah penduduk 2,7 juta. Nah, ini dia berhadapan dengan 1,7 juta masyarakat pemilih. Anda bohong, diuji. Tapi kita lihat tidak ada. Bahkan ada salah satu yang mengadopsi bahwa di manusia tapi udah turunin nilainya. Artinya diakuin gitu loh. Nah, itu maksudnya. Kalau nih Bang, programnya itu tidak terrealisasi, ya, itu kira-kira apa yang terjadi itu, atau masyarakat bisa apa itu untuk menuntut program itu? Tidak akan mungkin tidak terrealisasi, karena itu sebuah visi dan misi. Ya, visi kan sebuah harapan keinginan, tujuannya apa, kemudian misinya melakukan apa, ya. Nah, itu lewat diuji publik, ada debat publik di TV, ada uji kompetensi di KPU, dan ahli-ahli itu menguji. Jadi udah lolos uji itu, gitu loh. Tinggal amanah atau tidak amanah, korup atau tidak korup, gitu loh. Nah, kebanyakan janji itu bukan tidak terlaksana, tidak amanah oleh segelintir kelompok mereka. Karena tadi ada politik barter, politik pragmatis. Sponsor ngomong, jangan turunin dulu dong 500 juta di sana. Saya kan kemarin biaya sekian, udah saya dulu yang kerjain. Nah, itulah terjadi bahwa janjinya tidak tepat. Bukan janjinya tidak tepat, janjinya tepat, tapi ada pihak yang menggait dan program itu. Karena kenapa?
dia membiayain. Gitu Mas Budi. Nah itu kalau kira-kira realistisnya apa nih kalau masyarakat memang berharap itu anggaplah program unggulan lah ya, ya apapun program itu gitu, tapi tidak terrealisasi nih. Nah, masyarakat bisa menggugat atau bentuknya seperti apa nih dari kacamata hukum? Bisa? Kebawaan publik. Oh, ada undang-undang bahwa seorang pejabat melakukan kebawaan publik. Kenapa? Kita lihatlah ada salah satu calon yang menyampaikan visual player. Sekarang jejak digital itu hukum sosial yang tidak bisa dihindari, ya kan? Jejak digital terlihat, bisa diungkap. Itu kebawaan publik. Ada undang-undangnya, ada pasalnya. Seorang pejabat dalam kekuasaannya telah melakukan kebijakan bohongan, telah melakukan penyalahgunaan wewenang, ada sanksinya. Gitu loh. Bahkan bisa kita gugat, bisa kita impeach melalui dewan, bisa diturunkan. Gitu loh. Nah, kalau korupsi itu perilaku pribadi, contoh satu pasangan, jika walinya korupsi maka wakilnya naik, jika wakilnya korupsi wakilnya dipecat. Tapi kalau sebuah perilaku kebijakan dua-duanya harus diganti, gitu loh. Melakukan kebawaan publik, makanya supaya kekuatan menagih itu kuat, kita mulai bahwa jangan dia yang membiayain kita, atau dia membeli suara kita. Kita yang menentukan bahwa Anda programnya apa. Sehingga ketika nanti dia bohong, kita miliki kekuatan. Kita punya jejak digital, kita tidak pernah mendapatkan sesuatu loh dari Anda. Ya kan? Tapi kami sebagai masyarakat menuntut apa yang akan Anda lakukan ketika kami memberikan suara atau amanah pada Anda. Nah, ada konsekuensi. Ada konsekuensi logis yang harus kita lakukan. Itu namanya pressure political will. Masyarakat nggak usah skeptis nih sama pilkada ya. Mas Budi. Tugas kita apa, belajar aja program dari mereka yang terbaik apa, terus menentukan pilihan yang tepat gitu ya. Betul. Siapa calonnya. Untuk masyarakat yang udah telanjur skeptis nih Bang, ya kan tetap aja dari semuanya gitu kan, walaupun mereka sampaikan program yang bagus, tadi Abang bilang tetap ada konsekuensinya kalau mereka melanggar hukum atau tidak melaksanakan program gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat yang masih skeptis terhadap politik ini Bang, atau kepada calon pejabat? Saya bukan bicara kebetulan nih, kalau kebetulan tuh tiba-tiba lah ya. Nah, saya warga Kodau ya, terutama saya mengajak nih, ya kan. Kalau seandainya ya kan, saya mengajak satu pilihan. Jangan menentukan bahwa Pak Iqbal, Bang Iqbal, Kum Iqbal, calonnya siapa? Jangan. Kenapa? Kalau seorang orang yang mengajak, berarti dia pertaruhannya kita tagih yang mengajak itu. Kalau menentukan pilihannya, ya kan, saya katakan sekali lagi, betapa banyaknya alasan mereka, kenapa tidak akan mungkin mereka mendatangi dalam 1 bulan itu 30 hari, 1013 RW. 1 tahun aja berapa hari? 360 sekian. Kali 1300, berarti 1 tahun aja nggak terjamah itu. Tapi kalau di setiap wilayah ada yang mengguide, ada tim yang menjamin pemetaan jalan, tim itulah yang harus memiliki sebuah konsekuensi logis yang kita tuntut. Nah, dan tim itu tentunya akan menuntut pada pasangan yang diinginkan oleh dia, masyarakat ikut memilih. Ini sebuah konsekuensi logis yang harus kita mulai gitu loh. Jadi bahwa masyarakat mari boleh terima silahkan yang namanya rezeki, ya kan? Tidak boleh menolak rezeki. Cuman saatnya kita berpikir cerdas, menjadi pemilih cerdas, bahwa ketika ada orang, apalagi salah satu seorang maunya pernah berkostus mendatangi kita bertubi-tubi, pertanyaannya kemarin kemana ya? Kemudian dia tidak peduli, berarti nggak ada timnya dong. Timnya dibayar dong tiba-tiba. Tapi kalau timnya menjual bahwa Anda tidak perlu dengan si Fulan, ya, Mama Mas Budi lah calon saya. Mana Pak Iqbal, Mas Budinya? Nggak perlu Mas Budi, saya timnya Mas Budi. Mas Budi jual program A, B, C, D, E. Jika tidak tepat, jangan tagih Mas Budi. Tagih saya. Saya tinggal ngomong, Mas Budi, Anda di tempat saya menang. Ini jalankan. Konsekuensinya, ya kan, pertarungan saya. Nah, kalau di timnya saja, dia tidak memiliki sebuah komitmen dan konsistensi dalam menepati programnya,
Ya nggak usah ke masyarakat. Oh, oke. Nah ini masyarakat kadang-kadang memaksa, mana calonnya? Ini fenomena yang harus mulai kita ubah gitu loh. Jadi jangan salahkan pejabatnya, jangan salahkan yang dipilih. Ketika dipilih itu, saatnya butuh aja Mas Budi nelponin saya, udah nggak perlu, ya kan? Diteleponnya susah. Karena Mas Budi mikir, Pak Iqbal mau ke wilayah RT 1 nemuin saya minta dana, mau ke RT 2 nemuin, saya udah beli dong produk Anda, saya udah beli kan jasa Anda, ya kan? Sekarang kasih kesempatan saya untuk berpikir mengembalikan uang-uang yang saya pinjam, uang apa. Nah ini yang mulai kita harus benahi. Oke. Jadi Gitu, Mas Budi. ya, masyarakat juga mesti pinter, bukan cuma ngeliat calon pasangan, tapi harus ngelihat tim suksesnya ya, Tim suksesnya. kredibilitas kepanjangan tangannya itu ya. Iya, tim suksesnya berani dia umpama nih, ya kan? Nanti kali ini, oke, itu saya jamin. Tapi kalau timnya sudah berani memberikan, timnya berani loh. Timnya yang dipegang nanti. Ya iya, apalagi ya calonnya kan. Iya. Nah, makanya itu katakanlah mengajak kita memiliki sebuah kompetensi yang berintegritas. Jadi masyarakat mungkin nggak usah pikir panjang-panjang dah, ngelihat yang di sekitarnya ini. Sekitarnya aja. Tokoh yang tim suksesnya itu siapa gitu ya. Betul. Ya, oke. Kita contoh lah, selesai pemilihan presiden Amerika, ya kan? Ada 57 negara bagian. Tidak semua negara bagian itu didatangin oleh Donald Trump. Iya. Iya kan? Iya, timnya yang bergerak semua. Benar. Ya kan? Paling ada beberapa wilayah yang sangat fokus di situ dia harus ini gimana? Yang daerah konflik, yang menaruh perhatian publik, ya kan? Nah, selebihnya tidak. Tapi menang itu karena timnya bergerak gitu loh. Nah, itu kita mulai sekarang mengajak para generasi muda, Gen Z ini ke depan untuk ayo saatnya kita tentukan besok. Siapa tahu besok lahir dari wilayah Kodau inilah seorang kepala daerah, mungkin presiden ke depan, mungkin menteri ke depan. Kenapa? Sudah memiliki integritas gitu loh. Gitu. Oke, Abang karena udah menyinggung generasi muda nih. Kira-kira untuk generasi muda apa kontribusi yang harus dilakukan lagi nih untuk terjun ke dunia politika atau gimana tuh? Kita punya media, ya media podcast. Saya baca juga di konsep media podcast ini ada media informasinya, ada segala macam. Nah, jadikan media podcast ini sarana edukasi. Umpama nanti setelah pilkada ini kan tinggal 7 hari lagi. Kita undang tiap 3 kepala dinas. Tiap bulan kepala dinas bicara program ini, waktu itu ada program ini, gimana program ini, udah jalan belum? Masyarakat mulai melihat, ada edukasi di sana. Generasi Gen Z juga ada keterpanggilan. Ya, ternyata saya tidak perlu jadi pejabat, cukup jadi pengawas atas program itu, menjadi bagian ikut memberikan kontribusi dalam kebijakan pembangunan yang akan dijalankan oleh pimpinan yang sudah kita pilih. Itu saya pikir pesan yang sangat bagus buat generasi muda kita ya. Semoga terrealisasi dan kemudian juga dalam waktu singkat mungkin ke depan nih, apalagi pilkada udah minggu depan ya. Minggu depan. Saya nggak tahu nih masyarakat juga mungkin masih banyak yang belum belajar program-program dari calon pasangan pilihannya ya. Jadi semoga tim Kodau Entertainment bisa mengundang mereka ya masuk ke acara podcast dan mengenalkan programnya ke warga kita ya, Bang, ya. Ya, insya Allah, Bang. Oke, Bang, seru sekali diskusinya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan edukasinya sampai ke masyarakat tentang politik ini. Amin. Dan masyarakat juga yang tadinya antipati terhadap politik bisa terbuka wawasannya dan bisa belajar lagi ke depan. Siap. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sahabat podcast, media podcast Kodau Entertainment. Terima kasih. Ya. Oke, sobat podcast dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Pak Iqbal Daud, seorang pengacara, praktisi politik, dan seorang tokoh di Komplek Kodau 5 Ambarapura. Nantikan program menarik lainnya di Kodau Entertainment bersama kita, saya Budi Sebastian dan tim Kodau Entertainment pamit undur. Salam anak kolong.